dipanggil. Nah, firman Tuhan jelas di sini kalau bagi kekristenan saya dan saudara, kita artikan Parakletos itulah Roh Kudus. Dialah pribadi yang membela yang ada di samping kita, pribadi yang menolong kita. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 26 tadi dikatakan, jikalau penghibur, terjemahan lain dikatakan comforter. Comfort, memberi kenyamanan. Comforter, bahkan ada diterjemahkan helper, dia yang menolong. Terjemahan kita dikatakan penghibur. Dia yang menghibur kita. Roh Kudus bukan mendukakan saya dan saudara, tapi justru kita yang sering mendukakan Roh Kudus, Efesus bilang. Nah, di dalam perjanjian baru, saya sampai search tadi malam itu, Parakletos itu 5 kali disebutkan di dalam perjanjian baru. Saya sampai tulis ayat-ayatnya 5 kali. Ingat angka 5? Bagi orang abjad Ibrani, orang Yahudi, angka 5 itu angka apa? Angka anugerah. Angka kemurahan Tuhan. Angka kasih karunia. Jadi Parakletos disebutkan 5 kali di dalam perjanjian baru. Yohanes 14 ayat 16, di situ pertama kali ditulis. Dia bilang di sini, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, comforter, helper, penolong yang lain, dan Ia menyertai kamu selama-lamanya. Coba, Roh Kudus itu menyertai bukan cuma sesaat. Di saat kita minta, Tuhan, biarlah Rohmu berdiam dalamku, bukan dia datang, habis itu besok dia pergi. No. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus datang hanya di saat kita butuhkan. Coba saudara baca di perjanjian lama. Roh Kudus waktu-waktu itu berdiam, dan sewaktu-waktu itu pergi. Tapi saya dan saudara hidup di dalam anugerah Tuhan. Roh Kudus itu tetap berdiam dalam hidupmu. Ada pengajaran seperti kalau kamu bikin dosa, Roh Kudus keluar dari hidupmu. Waduh, hati-hati. Ini coba Yohanes 14 ayat 16. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Parakletos, yang dimana ia supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu kata pertama Parakletos. Yang kedua Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, comforter, Parakletos, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu dialah pengingat. Kita terbatas, kita bisa lupa. Tapi di sini dibilang, dia yang mengajarkan kepada saya dan saudara. Dia yang mengingatkan kepada saya dan saudara apa yang Yesus lakukan. Wow, luar biasa. Kita harus intim dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan mencari kesalahanmu. Roh Kudus datang menolong saya dan saudara. Yang ketiga, dia muncul dalam Yohanes 15 ayat 26 yang kita baca tadi. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus akan menjadi saksi. Kristus adalah juru selamat saya dan saudara. Kristus mencurahkan kasih setianya bagi kita. Cuma-cuma, tanpa syarat, tanpa batas. Kasih yang tidak pernah ia sesali walaupun kita menyakiti dia. Yang ketiga. Yang keempat, kata Parakletos keluar di dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur, Parakletos, comforter, helper itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yang kelima muncul di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal inilah kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, coba perhatikan baik-baik ayat ini. Jika seandainya saya dan saudara tiba-tiba kita berbuat dosa, dia bilang begini. Kita mempunyai seorang pengantara, Parakletos, advocate. Terjemahan King James bilang, apa arti advocate? Avokat. Bukan alpukat, bukan buah alpukat. Avokat itu pengacara. Dia yang membela kita. Dia yang memberikan kita jalan keluar. Dia yang memberikan kita solusi. Itulah Roh Kudus. Jadi di saat kita mungkin jatuh dalam dosa, berbuat dosa, maka advocate ini, Parakletos ini yang datang dari Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dia akan membela kita. Oh, kiara labata karabasika. Nata karabayase, Allah yang luar biasa memberikan rohnya bagi saya dan saudara. Jangan takut dengan kondisi apapun. Jangan takut dengan apa yang terjadi saat ini. Ada Roh Kudus.
5 kali disebutkan di dalam perjanjian yang baru. Jadi Roh Kudus ada untuk meyakinkan roh yang ada di dalam kita bahwa Yesuslah kebenaran kita selama-lamanya. Dia yang menyadarkan kita akan karya salib itu. Sekarang setan mencoba remehkan kuasa salib itu. Sekarang banyak orang, waduh Yesus itu tidak punya kuasa. Nyatanya keluarga saya ada yang mati karena COVID. Nyatanya keluarga saya banyak yang korban karena kecelakaan. Banyak musibah. Setan mulai porak-porandakan pikiran kita. Sehingga kita mulai ragukan kuasa Tuhan. Roh Kudus itu baik. Yesus itu baik. Dia sangat mengasihi saya dan saudara. Hati Bapa begitu mengasihi kita. Kenapa dia beri Yesus bagi kita? Karena dia begitu mengasihi saya dan saudara. Sekalipun dosa besar, tapi firman Tuhan bilang tuh, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan jadi putih seperti salju. Wah, luar biasa kebaikan Tuhan. Tuhan mau, Roh Kudus mau meyakinkan kita bahwa keberadaan saya dan saudara saat ini, demikianlah dia. Dia ada sekarang di sorga. Dia juga manusia 100%. Dia Allah 100%. Nah, statusnya sebagai manusia 100%, dia prototipe kita sekarang ada di sorga. Contoh model kita. Dia manusia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, firman Tuhan katakan 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia sekarang Yesus yang ada di sebelah kanan Allah Bapa, manusia 100%. Kita juga ada di dalam dunia ini. Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa, di dalam keadaan yang sehat, diberkati, mulia. Demikian juga saya dan saudara saat ini. Aminkan perkataan ini.